dengan najasah al-mughallazah, najis berat, an-najasatul mukhaffafah, najis ringan, wan najasatul mutawassithah, najis pertengahan. Nah, pada malam ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kaifiyatut tathhiri minan najasat. Bagaimana tata cara bersuci dari benda-benda atau jenis-jenis najis yang 3 tadi. Nah, maka di sini disebutkan at-tatahhuru minan najasatil mughallazah, cara membersihkan diri dari najis yang berat, yaitu najisnya anjing dan babi. Wa hazihi la tutharu, anjing dan babi tadi tidak bisa disucikan kecuali setelah dicuci dengan 7 kali, ihdahunna biturab, yaitu dicuci dengan 7 kali cucian, salah satunya dari yang 7 ini dengan tanah, ya. Jadi diambil tanah yang suci. Apabila misalnya anjing menjilat telak tangan kita, maka kita ambil, ya, tanah yang suci, yang bersih, lalu kita oleskan seperti mengoleskan sabun, lalu dicuci sisanya 6 kali. Jika pembersihan dengan tanahnya di awal. Tapi silahkan mau dicucian yang ke-7, yang kedua, ketiga atau keberapa, tetapi yang menjadi rukunnya adalah 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Nah, apa dalilnya? Dalilnya riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang kita baca pada pembahasan sebelumnya, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza walagal kalbu ina'a ahadikum, apabila ada anjing yang menjilat bejana atau perkakas kalian, kata Rasul, maka cucilah 7 kali cuci, ya, ihdahunna biturab, salah satunya dari 7 kali cucian itu diambil, dijadikan media, yaitu tanah. Nah, jadi ini dalilnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan cara bersuci dari najis yang kategori mukhaffafah. Mukhaffafah adalah najis ringan, yaitu pipisnya anak bayi yang belum memakan sesuatu kecuali hanya ASI. Air susu ibunya. Nah, maka bagaimana tata cara membersihkannya? Birassil ma'i 'alaiha. Ya, cukup dengan mempercikkan air di tempat di mana ditimpa oleh najis pipis anak kecil tadi. Ya, sehingga dikatakan di sini hatta ya ummahar rasyu. Jadi sampai percikannya itu sempurna, ya, mengenai semuanya. Nah, jadi dalilnya apa? Dalilnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong, ya, anak bayi Ummu Qais binti Mihsan. Jadi Rasulullah itu, ya, menggendong anak bayi Ummu Qais binti Mihsan. Nah, lalu tiba-tiba setelah digendong tadi, ya, ternyata dia pipis di pangkuan Rasulullah. Lalu pada abima'in, Rasulullah menyuruh orang untuk mengambil air, ya,
fanadhahahu wa lam yaghsilhu. Lalu diambil air itu dan dipercikkan oleh Rasulullah dan Rasulullah tidak mencucinya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini juga berbicara bagaimana Rasulullah sayang kepada anak-anak. Jadi sangat aneh pada hari ini jika ada seorang ayah yang kurang perhatian terhadap anak. Ini adik-adik yang muda-muda ini nanti, ya. Dalam Al-Qur'an, ya, disebutkan muhadatsah atau hiwar, pola interaksi diskusi yang paling banyak di dalam Al-Qur'an itu adalah diskusi antara ayah dan anak. Jadi kalau ada ayah hari ini dengan alasan sibuk tidak punya waktu berdiskusi, bercerita, bermain dengan anaknya, itu sudah menjadi sebuah musibah di rumah tangga. Nah, makanya kita belajar kepada keluarga Ibrahim, ya, dengan terbuka dia mengatakan berbincang dengan anaknya, ya. Kita belajar dengan keluarga Imran, ya, dengan terbuka ia berbincang dengan anaknya. Maka menjadi seorang ayah, ya, yang baik, ya, itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Nah, jadi sesibuk apapun kita tetap ada waktu, ya, yang berharga bagi anak. Jadi jangan mentang-mentang ayah tapi segala urusan anak diserahkan kepada istri. Nah, jadi ini nanti akhwat-akhwat carilah suami yang punya perhatian kepada anak. Nah, kenapa penyakit atau musibah rumah tangga pada hari ini adalah keluarga kehilangan vitamin A. Apa itu vitamin A? Vitamin ayah, ya. Jadi gersang, hilang, ya, sosok ayah di rumah tangga, ya, sosok imam. Nah, ini yang menjadi musibah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya sunnah Rasulullah itu jika berjumpa dengan anak kecil, ya, digendongnya, atau anak itu balita atau di bawah 5 tahun yang sedang gemes-gemesnya, kalau masuk ke sebuah rumah yang disapa terlebih dahulu adalah anak itu. Jadi begitu Rasulullah memenangkan perhatian, ya, perasaan anak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, jika sudah kembali vitamin A itu di dalam rumah tangga, maka tidak menutup kemungkinan insya Allah kebangkitan Islam akan menjadi di depan mata kita. Nah, kenapa? Karena tokoh-tokoh terkenal itu, ya, dekat dengan ayahnya, ya. Walaupun ada juga yang disebabkan sesuatu lebih cenderung ke ibunya, ya, seperti Imam Syafi'i karena dia sudah menjadi yatim, ya. Tetapi betapa banyak, ya, ulama pada hari ini yang dibentuk pertama kalinya itu dari sosok ayah. Maka ada ulama yang baru-baru ini meninggal, ya, ahli hadis dunia yang disebut dengan muhadditsud diyar as-Syamiyah, muhaddisnya negeri Syam. Ya, negeri Syam itu sekarang pecah menjadi 4 negara. Lebanon, ada yang tahu? Hadiahnya umroh plus Syam. Ya, apa yang 4 itu? Palestina, Lebanon, Suriah, Yaman tidak? Apa? Saudi? Bukan. Pak Jordania, ya, Al-Mamlakah Al-Hashimiyah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah, jadi kerajaan Jordan. Nah, jadi itulah sekarang yang disebut dengan negeri Syam. Nah, jadi muhaddis Syam ini yang bernama Syekh Nuruddin Itir, ya, yang baru meninggal seminggu yang lalu. Nah, ini yang membentuk pertama kalinya beliau ini adalah ayahnya.
Ya. Kemudian ayahnya ini dibentuk pula oleh kakeknya. Nah, jadi Masya Allah. Nah, begitu juga yang sebelumnya, ya, juga seorang ulama dari negeri Syam. Nah, yang bernama Syekh Said Ramadan Al-Buti. Jadi beliau ini ayahnya adalah seorang ulama yang juga mendidik dia, yang bernama Syekh Mulla Al-Buti. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika ingin mendapatkan generasi gemilang, maka vitamin ayah harus ada di dalam rumah, harus ada di dalam rumah tangga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu sedikit turunan dari hadis di mana Rasulullah itu sangat memenangkan perasaan anak kecil. Ya. Maka kalau ada anak kecil hadir berjamaah di masjid, jangan kita marahi kalau dia mungkin agak sedikit heboh. Ya. Jadi cukup berikan dia ruang, berikan dia tempat, ya. Kenapa? Karena mereka inilah nanti yang menghidupkan rumah-rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wa malaikati. Yang mengisi, memakmurkan rumah Allah ini hanyalah, kata Allah, orang-orang yang punya iman di hatinya. Maka generasi-generasi itulah nanti yang tumbuh berkembang dalam keimanan. Maka kita khawatir, ya, jika kita bentak, jika kita larang mereka ke masjid, yang muncul nanti adalah generasi-generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kita khawatir kalau kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi turunan dari hadis tadi adalah bukti kasih sayang Rasulullah terhadap anak. Nah, maka ada sebuah buku kitab kecil yang sangat bagus, ya. Tidak pula terlalu kecil kitabnya. Yang sekarang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Prophetic Parenting. Jadi bagaimana Rasulullah itu menjadi seorang ayah. Saya lupa judul asli bahasa Arabnya, ada di rumah. Jadi kira-kira judulnya At-Ta'amul An-Nabawi, bagaimana tata cara Rasulullah berinteraksi dengan anak-anak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ke pembahasan selanjutnya, tata cara bersuci atau taharah dari najis yang berjenis mutawassithah. Ya, mutawassithah tadi yang pertengahan, bukan anjing dan babi, bukan pula pipis anak kecil yang belum mengkonsumsi selain ASI. Nah, bagaimana caranya? Innama tutharu. Caranya mensucikannya iza juriyal ma'u 'alaiha, apabila dialirkan air terhadap benda yang dikenai oleh najis tadi, wa zahaba bi athariha, lalu hilanglah dengan air tadi bekas-bekasnya, yaitu aromanya, rasanya, dan warnanya. Nah, jadi aroma, rasa, dan warna. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu secara ringkas tentang tata cara mensucikan diri atau pakaian atau sebuah tempat dari 3 jenis najis yang kita sebutkan tadi. Nah, sekarang ada sebuah persoalan. Saya dulu waktu kecil di kampung sering melihat orang menangkap ular, ularnya besar. Lalu setelah ular tadi mati, digantung, lalu diambil kulitnya. Jadi disayat sedikit, lalu dikelupaskan kulitnya. Nah, itu mahal itu harganya. Ya. Nah, jadi tapi nanti kita bahas bagaimana hukum jual belinya. Nah, sekarang pembahasannya adalah bagaimana tata cara mensucikan kulit bangkai
Ya, apapun bangkainya selain anjing dan babi. Nah, jadi ternyata ada di dalam aturan fikih, ya, walaupun binatang tadi najis, tidak halal kita makan dagingnya, ternyata kulitnya masih bisa kita gunakan dan kita manfaatkan sebagaimana binatang yang halal dagingnya, boleh pula kulitnya kita gunakan dan manfaatkan. Maka ada sepatu kulit sapi, ya, jok mobil kulit harimau misalnya. Pernah lihat jok mobil kulit harimau? Ya, kenapa? Nah, atau kulit ular, ya, ikat pinggang kulit ular. Nah, bagaimana itu hukumnya kita memakainya? Nah, dikatakan di sini, wa yutharu jildul hayawan, dibersihkan, disucikan kulit binatang selain anjing dan babi tadi dengan cara ad-dibau. Jadi ad-dibau kalau dalam bahasa awaknya namanya disama. Ya, jadi pernah dengar istilahnya mungkin kulit itu disama. Nah, tetapi di dalam bahasa fikih ad-dibau. Wad-dibau yang disebut dengan dibau adalah sebuah proses pekerjaan naz'u rutubatil jildi. Proses melepaskan, menghilangkan, mengungkai, ya, rutubatil jildi. Rutubah itu, ya, sisi basahnya. Jadi kulit itu kan ada sisi basahnya. Jadi proses di mana dihilangkan sisi basah dari kulit tadi, ya, unsur basahnya. Karena kalau contoh kulit sapi atau kulit kerbau, kalau lama terdiam itu kan bau. Nah, dari mana unsur baunya itu? Busuknya dari mana? Karena di dalam kulit tadi masih ada unsur air. Tapi kalau dia sudah kering, hilang biasanya. Kulit kambing, ya, kalau sudah kering. Nah, kenapa? Karena rutubah tadi, unsur basah tadi, itu yufsiduhu ibqa'uha. Karena nanti unsur air, unsur basah di kulit tadi bisa merusak, ya, kulit tersebut. Nah, dengan apa? Bimadatin lazighatin hirrifah, dengan madah materi yang bisa membuat kulit tadi kering. Ya, yang kalau disiram dengan materi tadi, dia yang tadinya basah dia bisa kering. Ya, istilahnya itu? Kalau sebelum dibau dia masih bisa kita ini kan, kita goyang, dia masih elastis. Tetapi ketika dibersihkan dengan materi itu, dia nanti kering, ya, kokoh dia, ya, tidak elastis lagi. Nah, kenapa? Bihaisu, di mana katanya, lau nuqi'a fil ma, kalau setelah dibau tadi, kalau dicelupkan ke air, lam ya'ud ilaihin natanu wal fasad, dia tidak rusak lagi. Nah, kira-kira dengan materi apa biasanya ini, Pak? Kalau orang memakai mensamak kulit kambing, ada yang tahu? Kalau bapak-bapak biasanya tahu ini. Kalau anak bujang kurang tahu mungkin. Ya, jadi ada barangkali cairan khusus. Saya juga tidak tahu seperti apa cairannya itu, tetapi begitulah prosesnya. Ya, kalau adik-adik mungkin tahu cairan itu apa namanya, mungkin barangkali bisa diberitahukan kepada kita. Nah, ini dalilnya bagaimana? Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis yang ke-366, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
idza dubighal ihabu faqat tahur. Apabila kulit sudah disamak, sudah didibal, maka dia sudah dianggap suci. Ya, sekalipun dagingnya tidak dimakan. Ya, kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu dalam mazhab Syafi'i, ya, kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya maupun yang dimakan dagingnya tetap dikategorikan sebagai najis. Dan di mazhab yang lain, khususnya mazhab Hanafi, jika ya binatang itu halal dagingnya dimakan, maka kotorannya tidak najis. Ya, jadi dalam mazhab Hanafi, kotoran kerbau, kotoran sapi itu tidak najis. Ya, jadi bapak kalau pakai mazhab Hanafi, nah kalau kena celana sama tai ayam, bawa aja ke masjid. Dia tidak najis. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dianggap najis. Salah satu dalil yang mengatakan, yang menguatkan dia najis adalah bahwa kotoran manusia dianggap najis, apatah lagi kotoran hewan. Mana yang lebih mulia manusia daripada hewan? Ya, walaqad karramna bani Adam. Ya, anak keturunan Adam ini sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis dikatakan ya bahwa fisik kita ini tidak najis. Ya, fisik kita tidak najis. Nah, maka maaf cakap, jika ada di antara kita yang dia mungkin berhadas besar, lalu karena sebuah kebutuhan dia tidak menyegerakan mandi, maka dia tidak najis. Ya, maka fisiknya tadi tidak najis. Nah, jadi kenapa? Karena innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya mukmin itu tidaklah bernajis. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi salah satu dalil yang mengatakan bahwa kotoran hewan yang walaupun dimakan dagingnya itu adalah najis. Kenapa? Karena kotoran manusia dikategorikan sebagai najis. Jadi artinya manusia tentu lebih dimuliakan dari binatang. Nah, jadi turunan dari pembahasan ini juga pernah seorang wanita dulu bertanya kepada beberapa imam ahli hadis tentang hukum wanita yang haid dia memandikan jenazah. Boleh tidak wanita yang haid memandikan jenazah? Nah, apakah syarat memandikan jenazah tadi harus suci dari hadas dan dari najis? Ya. Maka ternyata banyak ahli hadis yang hadir di majelis itu yang tidak bisa menjawab, sampai datang seorang ulama murid Imam Syafi'i yang bernama Abu Zur'ah. Ya, jadi kata Imam Yahya bin Ma'in yang hadir di sana, tanyalah kepada Abu Zur'ah ini yang memiliki akal, ya, yang mewarisi separuh akal Imam Syafi'i. Nah, lalu Imam Abu Zur'ah mengatakan, saya mendengar dari Imam Syafi'i dari sanad ada sebuah hadis bahwa Aisyah radhiyallahu anha dulu ya pernah menyisir rambut Rasulullah wa ana haid, dan saya dalam kondisi haid, kata Aisyah. Jadi Imam Abu Zur'ah menjawab, Rasulullah yang disisirkan rambutnya oleh Aisyah yang sedang haid, ya. Bagaimana cara istidlalnya? Aisyah yang sedang haid, ya, menyisir rambut Rasulullah, Rasulullah tidak melarang, apatah lagi, ya, jasad orang yang sudah meninggal. Jadi jasad orang hidup saja disisir rambutnya,
ya di khidmah oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan dia dalam kondisi haid, apatah lagi ya orang yang sudah meninggal. Nah, jadi orang yang hidup saja boleh diurus sama orang haid, apatah lagi orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena banyak pemahaman di tengah masyarakat khusus untuk ibu-ibu, katanya kalau lagi haid tidak boleh ikut memandikan jenazah. Ada itu, saya mendapatkan dulu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu, itu tidak benar. Jadi silahkan tetap memandikan jenazah kalau ibu-ibu barangkali masuk tim panitia yang memandikan jenazah, sekalipun waktu itu dalam keadaan haid. Nah, sehingga ada juga ibu-ibu yang bertanya dulu, bagaimana misalnya kami sedang haid, tapi kami memotong kuku. Nah, kukunya tadi konon katanya tidak boleh dibuang, tapi dimandikan nanti ketika dia mandi wajib. Nah, maka dari dalil tadi dikatakan innal mu'mina la yanjus, seorang mukmin itu tidaklah bernajis. Jadi ibu-ibu, akhwat sekalian, ya, jika mungkin haid dan dia memotong kukunya, tidak perlu pula kuku tadi harus dimandikan, atau dia motong rambut, tak perlu pula dikumpulkan rambut tadi lalu dimandikan. Ya, kenapa? Karena seorang mukmin itu, mukminah, tidaklah bernajis. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, itu tentang cara mensama, ya, dalam bahasa kitanya mensama, atau dalam bahasa fikihnya disebut dengan dibaut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yajibu ghaslul jildi bil ma', setelah dilakukan proses dibaut tadi, wajib mencuci ya kulit yang kita samak tadi dengan air, ba'da dabghi, setelah dilakukan proses dibaut, limulaqatihi lil adwiyah an-najisah allati dubigha biha. Jadi cairan atau materi yang dipakai untuk mensamak kulit binatang tadi bisa jadi dari unsur yang najis, seperti alkohol. Nah, biasanya yang dipakai adalah cairan alkohol, ya. Jadi dengan cairan alkohol sehingga ya darah-darahnya, rutubahnya tadi hilang, ya, unsur basahnya tadi hilang. Nah, setelah dibaut dengan sempurna, itu kulit tadi mesti pula dibasuh terakhir kalinya. Kenapa? Karena cara membersihkan dari najis adalah dengan air. Nah, jadi itu yang harus ingat. Kenapa? Karena salah satu materi yang digunakan untuk dibaut tadi adalah benda yang najis, awil adwiyatillati tanajjasat, atau bisa jadi ya obat-obat tertentu yang pada mulanya dia suci, lalu dia menjadi najis karena bersentuhan dengan dengan limulaqatihi, ya, karena dia bersentuhan dengan kulit yang tadi di sana ada najis, ya, ada bekas darah misalnya dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi alat untuk dibaut ini salah satunya adalah cairan alkohol. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk waktu Isya jam berapa, Bang? Belum, berapa menit lagi? 6 menit lagi. Oke, kita lanjutkan sedikit, ya. Nah, terakhir pembahasannya, setelah kita membahas berbagai bentuk najis, macam-macam najis, jenis-jenis najis, ada poin-poin penting yang harus kita jelaskan di sini. Tidak semua nanti yang lantas dia menjadi najis, karena ada unsur-unsur yang syariat memaafkannya. Jadi walaupun terkena najis, tetapi syariat menganggapnya hal itu dimaafkan. Nah, kenapa? Karena prinsip dari agama kita ini adalah dinul yusri, adalah agama yang mudah, ya. Maka dalam ayat sering dikatakan
ya, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Jadi tidak ada dalam ajaran agama kita ini yang berat. Ya. Tak bisa salat berdiri, salat duduk. Tak bisa duduk berbaring. Tak bisa berbaring dengan isyarat. Tak bisa dengan isyarat dengan hati. Jadi segala apa yang ada ajaran agama kita ini semuanya mudah, mampu kita lakukan. Jadi tidak ada di dalam ajaran agama kita ini yang di luar kemampuan kita. Nah, tetapi dulu banyak ajaran agama sebelum agama Islam ini yang ya lumayan berat. Seperti diantaranya di ajaran Nabi Musa kalau tidak salah, terkena najis itu tak bisa dicuci, tapi mesti dipotong. Ya, jadi kena nih misalnya tidak bisa cuci, dipotong. Nah, kemudian untuk bertaubat harus bunuh diri. Ya, jadi kalau diterapkan itu barangkali ke syariat umat Nabi Muhammad, ini yang bujang-bujang ini nah mungkin tidak mau dia ini, awak belum kawin lagi katanya kan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi ada yang dimaafkan. Ada beberapa poin, setidaknya 10, tetapi sebenarnya bisa banyak. Yang pertama apa? Rasasul baulil basit, percikan, maaf cakap, pipis yang sedikit yang mengenai celana atau sarung kita. Jadi misalnya kita buang hajat, ya, kita istinja. Ada di antara air yang kita gunakan istinja itu menetes ke lantai, lalu dari lantai itu memercik ke, kok sini pula nunjuk ya, ke bawah gitu ya, ke sarung, ke celana. Nah, itu dimaafkan. Apa alasannya? Ya, karena sulit kita untuk berlindung diri dari hal demikian. Ya, dari hal demikian. Nah, kemudian yang kedua, al-yasiru minad dam. Ya, ada darah yang sedikit yang mengenai celana kita atau kain kita. Wal qayhu, ya, ada muntah yang sedikit mengenai pakaian kita. Wadamul baraghis, ya, darah nyamuk, ya, darah nyamuk. Jadi kalau misalnya kita lagi salat, lalu misalnya nyamuk lagi apa menggigit kita, boleh nggak kita tepuk begini? Boleh. Tiba-tiba ternyata muncrat darahnya, ya, kena ke pakaian kita. Apakah darah nyamuk najis? Tidak, ya, karena tidak ada darah mengalir di sana, ya. Nah, kemudian begitu juga wawani muzubab atau kotoran lalat, ya, kotoran lalat misalnya ada kena sedikit di pakaian kita. Nah, jadi selama tidak disengaja dan diperbuat sengaja oleh manusia, jadi itu dimaafkan. Nah, kemudian selanjutnya banyak, kita ringkas saja. Kemudian misalnya ketika kita memerah susu, ada bercampur sedikit dengan pipisnya. Nah, itu dimaafkan juga, ya. Kemudian rausus samak fil ma lam yataghayyar, kotoran ikan, ya, di dalam air selama tidak merubah air tadi. Jadi kalau sedikit kotoran ikan tidak masalah, ya. Nah, jadi dulu minggu lalu pernah salah seorang bapak kita bertanya, dia jualan ikan, darah ikan bagaimana? Ya, kalau percikan sedikit itu tidak masalah. Jadi tidak dianggap najis, ya. Nah, begitu juga misalnya kalau jazar tadi tukang potong. Kalau orang Minang menyebutnya tukang dabiah, ya. Kalau kena pakaiannya dikit, nah itu enggak masalah, ya. Kemudian pada prinsipnya, ya, terakhir dikatakan di sini al-maitatul lati la nafsalaha sailah, ya, bangkai-bangkai yang tidak ada darah yang mengalir, tidak ada iza waqa'at fima'in, apabila dia jatuh di benda suci seperti zubab, seperti lalat, kemudian nahal, ya, lebah, semut dan lain sebagainya, selama dia terjatuh sendiri dan tidak kita yang memasukkannya ke dalam. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis yang ke 5445,
Nabi Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad mengatakan, iza waqa'az zubab, apabila di minuman kalian itu terjatuh lalat, ya, fi ina'i ahadikum, di tempat minum kalian, di makanan kalian, falyaumishu kullah, masukkan dia semuanya. Jadi kalau masuk ke minuman, cemplungkan ke dalam semuanya. Kenapa kata Rasul? Ya, di sayapnya yang sebelah ada penyakit, di sayapnya yang sebelah lagi ada unsur penawarnya. Jadi dari hadis ini istidlalnya adalah kalau najis, kalaulah lalat itu najis, ya, kotorannya dan lain sebagainya itu najis, tentu Nabi tidak akan menyuruh untuk mencemplungkannya. Tentu Nabi akan nyuruh, ya buang. Ya, jadi ini dalilnya. Maka dikiaskanlah dengan lalat tadi segala benda-benda kecil yang tidak punya darah mengalir, ya, seperti semut, seperti ya yang terbang-terbang yang kecil di dekat lampu-lampu itu, maka itu tidak dikategorikan sebagai najis. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Barangkali ada pertanyaan agak satu. Cukup? Hand sanitizer itu kan dari alkohol. Ulama berbeda pendapat tentang hukum alkohol. Ada dalam mazhab Syafi'i dikategorikan dia sebagai najis, ya, karena dia ada unsur memabukkan, wa kullu muskirin haram, dan segala unsur yang memabukkan haram. Maka hand sanitizer dikategorikan alkohol najis. Ini pendapat yang kerasnya. Di dalam fikih mazhab Syafi'i sendiri, ya, ada ulama yang menganggap alkohol tidak najis. Ya, kenapa? Karena dulu ketika turun ayat tentang keharaman khamar, itu penduduk Madinah membuang khamar itu di depan rumah mereka di jalan-jalan, sehingga banjir jalan-jalan itu. Ya, banyak ditumpahi oleh khamar. Tetapi sahabat-sahabat tetap berjalan di jalan yang ditumpahkan khamar. Otomatis secara tidak sengaja ada unsur khamar itu yang mengenai sandal mereka, pakaian mereka, tapi mereka tetap sholat. Nah, dari hadis ini dikategorikanlah bahwa alkohol tidak najis, ya. Maka saya lebih cenderung ke pendapat yang kedua ini. Jadi memakai alkohol, ya, hand sanitizer itu tidak dikategorikan sebagai najis. Jadi silahkan Bapak Ibu memakai hand sanitizer dibawa sholat. Begitu juga parfum yang ada unsur alkoholnya nggak masalah juga. Tapi kalau ingin lebih hati-hati jangan dipakai. Tapi saya lebih cenderung ke pendapat yang memudahkan ini, karena setiap yang kita pakai itu ada unsur alkoholnya. Maaf cakap, sampai deodoran yang Bapak Ibu pakai itu ada unsur alkoholnya. Nah, jadi kalau mau komitmen ya jangan pakai deodoran ke masjid, ya. Nah, tetapi saya lebih cenderung ke pendapat yang kedua tadi, ya, alkohol tidak najis. Tetapi jika dikonsumsi itu baru jatuh hukumnya kepada najis jika disengaja. Jika tidak ada hajat tertentu untuk mengkonsumsinya. Karena ada juga kan bius itu kan menyuntikkan alkohol juga, itu nggak masalah, ya, demi tujuan operasi dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf atas segala kehilapan kami. Ya, apa yang kami sampaikan ini jika betul datangnya dari Allah, jika salah tentunya dari diri kami sendiri dan dari syaitan. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah